Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang, yaitu yang pertama Poppy Melianti, yang tugasnya mencari pengertian sistem koordinat dan sistem koordinat Kartesius. Yang kedua yaitu Lucky Wijayanto, yang tugasnya mencari koordinat Kartesius 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang ketiga yaitu Musdalifah Febrianti, yang tugasnya mencari contoh koordinat Kartesius dalam kehidupan sehari-hari dan contoh soalnya. Yang keempat yaitu Erni Linda Ermala, yang tugasnya mencari pengertian sistem koordinat silinder dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu Intan April Wulandari, yang tugasnya mencari contoh soal koordinat silinder. Yang keenam yaitu Muhammad Alfa Rizky, yang tugasnya mencari pengertian sistem koordinat bola dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh yaitu Rizka Diana, yang tugasnya mencari contoh soal koordinat bola. Dan yang kedelapan yaitu saya sendiri, Tika Mutiara Dwi Anggara ini, perwakilan kelompok 1 yang akan melakukan presentasi kali ini. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah sistem koordinat. Sistem koordinat adalah suatu sistem yang menggunakan salah satu atau lebih bilangan atau koordinat untuk secara unik menentukan posisi suatu titik atau unsur geometris lain pada manifold seperti ruangan Euclides. Sistem koordinat adalah suatu metode atau cara untuk menentukan letak suatu titik pada grafis. Pada umumnya, sistem koordinat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu koordinat Kartesius, yang terdiri atas posisi absis atau X dan ordinat atau Y. Yang kedua adalah koordinat kutub, yang terdiri atas posisi jari-jari atau R dan sudut atau alfa. Selanjutnya, A. Sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius adalah sistem untuk menandai letak suatu objek dalam bidang dengan bantuan dua garis saling tegak lurus. Yang pertama yaitu koordinat Kartesius 2 dimensi. Dalam koordinat Kartesius 2 dimensi terdiri dari dua sumbu. Dapat dilihat pada gambar. Yang pertama adalah sumbu horizontal atau mendatar, yaitu sumbu X, dan yang kedua adalah sumbu tegak atau vertikal, yaitu sumbu Y. Yang kedua adalah koordinat Kartesius 3 dimensi. Dapat dilihat pada gambar bahwa sistem koordinat Kartesius 3 dimensi mempunyai 3 buah sumbu yang disebut sebagai sumbu X, Y, dan Z. Ketiga buah sumbu tersebut masing-masing saling tegak lurus dan berpotongan pada suatu titik. Titik potong ketiga sumbu tersebut disebut sebagai pusat sumbu. Contoh sistem koordinat Kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu dalam soal penerbangan. Seorang pilot bisa menerbangkan pesawat terbangnya tanpa bertabrakan satu sama lainnya, serta juga bisa mengetahui jika pesawat telah sampai tujuan. Hal tersebut disebabkan pesawat terbang itu telah dilengkapi dengan alat yang canggih, seperti radar sebagai pendeteksi, kompas sebagai petunjuk arah, dan juga radio sebagai alat komunikasi. Oleh sebab itu, seorang pilot harus memahami cara membaca serta menentukan letak suatu tempat dalam bidang koordinat Kartesius. Contoh soal koordinat Kartesius. Tentukan bangun yang terbentuk dari posisi titik P2,1, Q4,1, R4,-1, dan S2,-1. Penyelesaiannya. Pertama kita buat dulu koordinat Kartesiusnya. Lalu, tentukan titik P, di mana 2 sebagai X dan 1 sebagai Y. Dapat dilihat dari koordinat Kartesius, di mana sumbu X itu horizontal atau mendatar, dan Y itu vertikal atau tegak. Jadi, titik temu P itu berada di sini. Bisa kita lihat pada gambar. Lalu, titik temu Q, di mana 4 itu sebagai X dan 1 itu sebagai Y. Titik temunya berada di sebelah kanan P. Selanjutnya R, di mana 4 sebagai R dan -1 sebagai Y. Titik temunya berada di bawah Q. Lalu S, di mana 2 itu sebagai X dan -1 itu sebagai Y. Titik temunya berada di bawah P, atau di samping kiri R.
Jadi, bangun yang terbentuk itu adalah persegi dengan sisi sama dengan 2 satuan. B. Sistem koordinat silinder. Sistem koordinat silinder adalah sistem koordinat 3 dimensi yang menentukan posisi titik oleh jarak dari sumber referensi yang dipilih, arah dari sumber relatif ke arah referensi yang dipilih, dan jarak dari bidang referensi yang dipilih tegak lurus terhadap sumbu. Sumbu ini banyak disebut sumbu silinder atau sumbu memanjang. Contoh sistem koordinat silinder dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghitung waktu tempuh dengan kecepatan kendaraan dalam menempuh jarak tertentu, seperti saat menentukan jadwal keberangkatan kereta, kecepatan bus Jakarta-Bandung, dan mengendarai motor Bekasi-Jakarta. Contoh soal koordinat silindris. Hitunglah jarak antara 5,3 pi per 2,0 dan 5 pi per 2,10 dalam koordinat silindris. Penyelesaiannya. Pertama kita cari dulu kartesian dari vektor A dan B. Dapat dilihat pada gambar. Pada gambar diperoleh A sama dengan min 5 AY. A bernilai min karena letaknya berada di sumbu Y sebelah kiri, dan 5 itu didapat dari hitungan titik pusat ke arah kiri. Sedangkan B sama dengan 5 AY ditambah AZ, bernilai positif karena B berada di sumbu Y sebelah kanan, dan 5 itu didapat dari hitungan titik pusat ke arah kanan. Dan 10 AZ itu dapat kita lihat dari garis vertikal atau tegak. Selanjutnya, B dikurang A sama dengan 10 AY ditambah 10 AZ, dan jarak ekuivalen antara kedua titik B dikurang A sama dengan 10 akar 2. C. Sistem koordinat bola. Sistem koordinat bola adalah sistem koordinat untuk ruang 3 dimensi, di mana posisi suatu titik ditentukan oleh 3 angka, yaitu jarak radial titik tersebut dari titik asal tetap, sudut kutubnya diukur dari arah puncak tetap, dan sudut azimut dari proyeksi ortogonalnya pada bidang referensial yang melewati titik asal dan ortogonalnya ke puncak, diukur dari arah referensial tetap dalam bidang itu. Ini dapat dilihat sebagai versi 3 dimensi dari sistem koordinat kutub. Contoh sistem koordinat bola dalam kehidupan sehari-hari. Koordinat bola digunakan untuk menyatakan suatu objek yang mempunyai bentuk simetri bola. Contohnya adalah medan listrik yang ditimbulkan oleh sebuah muatan titik, seperti radar pemantau pada pesawat, kompas, dan satelit. Diferensial volume pada 3 sistem koordinat. Sebagai contoh, dalam koordinat bola, elemen diferensial permukaan yang tegak terhadap AR adalah ds sama dengan R d theta dikali R sin theta dV sama dengan R kuadrat sin theta dV. Elemen diferensial garis dl adalah diagonal Mali P. Jadi, dl kuadrat sama dengan dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat atau kartesius. dl kuadrat sama dengan dr kuadrat plus r kuadrat dv kuadrat plus dz kuadrat atau silindris. dl kuadrat sama dengan dr kuadrat plus r kuadrat d theta kuadrat plus r kuadrat sin kuadrat theta dv kuadrat atau bola. Contoh soal. Gunakan sistem koordinat bola untuk memperoleh luas area dari sebuah lembaran tipis alfa, theta, beta pada selubung bola dengan jari-jari R sama dengan R theta. Berapakah luas area yang diperoleh jika alfa sama dengan 0 dan beta sama dengan pi? Penyelesaian. Diferensial elemen permukaan adalah ds sama dengan RO kuadrat sin theta d theta d pi. Selanjutnya, A sama dengan integral 2 pi O integral beta alfa RO kuadrat sin theta d pi sama dengan 2 pi RO kuadrat dalam kurung cos alfa min cos beta. Sehingga saat alfa sama dengan 0 dan beta sama dengan pi, A sama dengan 4 pi RO kuadrat, yang merupakan luas permukaan bola.